Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bersama Mbak Mila yang dimana dulu pernah menjadi salah satu pasien atau saudara kita dulu ya. Pernah pas dulu itu apa itu? Mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Yang Mbak Jessica itu sahabat bisa saksikan videonya di video-video sebelumnya ya sahabat ya. Sebelum ini dan kali ini Mbak Mila datang ke pondok, ada apa? Nah, kita sekarang mau interogasi atau mau tanya-tanya kenapa kok dia datang ke sini dan membawa seseorang yang dimana seseorang ini dia tuh mempunyai penyakit lumpuh yang diduga nggak bisa jalan gitu sahabat, nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa gerak dan udah diperiksain ke dokter. Katanya nggak ada penyakit sendi, Nggak ada keluhan apapun. nggak ada keluhan apapun atau Bahkan dicek di laboratorium pun nggak ada syarafnya yang terjepit atau apapun, nggak ada. oh gitu ya. Ya sebelum itu kita selawatan dulu, meskipun suara saya nggak enak ya, mungkin Mas Muafak bisa bantu selawatan dari belakang kamera. Saya akan lagi guys, Biar suaranya nggak emri gitu, biar sahabat-sahabat juga gak bosen dengerin suara saya, dibantu Mas Muafak dan juga Mbak Mila. Udah bisa selawatan belum? Insya Allah bisa. Betul. Monggo dimakan. surat apa? Saya Zulwalid. Oh, Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ya Mbak Mila, sekarang udah berapa tahun berteman dengan Mbak Rafiela? Sudah lama sih. Lama? Sekitar berapa tahun? Ya semenjak kuliah itu. Semenjak kuliah itu. Dan pas sampean pertemanan dengan Mbak Rafiela itu, apakah saat sampean bersama Mbak Rafiela itu mengalami kejanggalan-kejanggalan yang aneh seperti melihat sosok di belakang Mbak Rafiela atau seperti hal-hal yang lain? Ini saya sambil makan enak soalnya. Saya sih nggak melihat apa-apa ya, Kak. Nggak melihat. Berarti nggak ada. Soalnya kan kemarin saya juga baru sembuh dari sakit saya sendiri. Berarti nggak ada kejanggalan sama sekali ya? Saya tuh sudah lama kan nggak ketemu dia. Terus kebetulan tadi ke rumah dia, ke rumah si Rafiela ini. Terus saya lihat keadaannya kok gitu. Terus saya ingat waktu itu kan
saya sempat sakit dan mungkin lupa ingatan lah ke pacar saya sendiri kan. Sampai ada di hutan seperti itu, terus Ya, terus. saya keinget coba bawa Rafaela ke sini. Soalnya tadi orang tuanya bilang sudah di ronsen atau dicek apapun itu nggak ada penyakit apapun. Oh gitu, nggak ada penyakit apapun ya? Iya. Nggak ada penyakit apapun. Dan apa setelah itu jadi sampean langsung berpikiran untuk kesini ya? Untuk kesini, langsung Iya. dibawa kesini. Kebetulan tadi pas bawa mobil sih, jadi Rafaela saya ajak ke sini aja. Ini saya sambil rokok. Iya. Dan setelah sampean tahu itu kapan tahu sakitnya Mbak Rafaela ini? Sakitnya Rafaela itu sekitar berapa ya? Bukan, maksudnya pas sampean baru tahu kalau Mbak Rafaela teman sampean ini sakit itu apa udah lama kalau udah tahu dia itu sakit, apa baru-baru ini sampean tahu kalau dia Enggak, sakit? ya saya tahunya dia baru selesai modeling tahun 2019 itu katanya sakit, terus kan lama nggak berkunjung. Itu ya. Terus tadiku kayak ada yang mengarahkan hati saya gitu, kayak pengen ke Rafaela gitu, pengen berkunjung. Kan momennya juga habis lebaran kan Kak. Jadi ke rumahnya loh, tak lihat kok dia lumpuh, terus orang tuanya juga cerita gitu. Apakah nggak ada kendala saat mau kesini? Apa orang tuanya menyetujui? Kalau menyetujui kan seharusnya semangat dan ikut ke sini, orang tuanya bantu menyupport si Mbak Rafaela ini. Ibunya si Rafaela ini kan seorang terapis. Terapis apa? Ya terapis kayak pijat gitu kan. Jadi tadi di rumahnya ada orang, terus ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, tapi kan ibunya ini seorang terapis ya? Iya. Apa udah dipijit sendiri sama ibunya? Sudah berkali-kali. Tapi nggak bisa ya? Iya, sampai orang tuanya itu katanya juga sakit juga. Orang tuanya sudah sakit ya. Tadi itu saat mediumisasi, saya melihat banyak pocong yang dibawa oleh si Mbak Rafaela ini, dan di kakinya itu banyak tali pocong. Gitu. Itu apa mungkin yang ngirimin itu gimana ya? Itu kalau menurut saya ada sangkut pautnya dengan dukun. Yang pertamanya non medis, kini sekarang menjadi medis. Tapi kalau keluarganya sendiri kayaknya nggak mungkin. Mungkin sih. Kalau menurut saya sih persaingan itu apa yang model-model itu loh. Modeling itu ya, itu juga bisa. Karena itu kan Tapi saya nggak pernah dengar dia punya musuh atau apapun itu. ya musuh masa mau bilang-bilang, Mbak. Kan pasti di belakang kita. Gitu. Kan saya kan sempat, ya nggak sempat, saya sering lihat dia kontes gitu kan, naik ke atas panggung. Saya sering nonton terus nungguin. Tapi kayaknya ya orang-orangnya juga biasa-biasa aja. Gini, Mbak. Kalau musuh itu orang yang ingin apa ya, punya iri, hasut, dengki dan kita itu pasti dia akan bermuka dua. Nggak mungkin lah supaya kedoknya nggak kelihatan, makanya dia kelihatan baik gitu. Kalau kita misalnya orang yang apa nyantet itu kelihatan baik, kita mungkin nggak ada berprasangka buruk ke dia kan, padahal dia yang ngelakuin gitu. Jadi hati-hati sama orang yang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, ada perselisihan, ada iri dan dengki di situ, makanya mainlah dukun di situ. Tapi itu ya Kak, tadi sempet si genderuwonya itu yang tadi kerasukan itu, itu katanya yang ngirimin orang banyak, atau mungkin bisa maksudnya kayak manajernya atau
teman-temannya modeling. Kalau menurut saya sih itu kan persaingan. Jadi di situ rata-rata ada yang main dukun gitu. Dia main dukun, tapi nggak semua model main dukun gitu. Ada yang biasa aja itu. Namanya orang pengen menang kan pasti dia menghalalkan yang haram gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Kasihan juga sih si Rafaela yang mungkin ya berdoa aja sih, semoga nginep di sini semalam ada perubahan gitu ya. Ya insya Allah yang penting kita yakin dan juga kita pasrah ke Allah, sampean banyak-banyak berdoa, berzikir ke Allah, minta kesembuhan ke buat sampean sendiri, ke buat sahabat sampean ya, dan diselamatkan di dunia maupun di akhirat gitu. Iya. Terima kasih loh Kak. Sekarang mbaknya kemana mbak Rafaela? Ada di kamar. Di kamar ya? Iya. Semoga saja cepat lekas sembuh. Belum punya pacar mbak Rafaela? Udah punya pasangan apa belum? Kalau dulu sih ada, kalau sekarang saya nggak itu. Nggak ada. Maksudnya saya nggak tahu masih sama pacarnya yang dulu apa enggak, saya nggak tahu. Ini bukannya berprasangka buruk ya sahabat ya. Mana Takutnya ya? pacarnya sendiri gitu ya. Iya. Takutnya sih. Takutnya begitu. Ya. Ya kita bismillah aja lah. Tapi saya ini kan baru ke rumah Rafaela tadi itu kan pas momen lebaran juga. Dia nggak cerita apa-apa tentang pacarnya gitu. Cerita apa? Iya. Ini energinya sekarang itu masih kerasa. Jadi kepala saya itu sampai pusing gitu. Ya Mas Mafak ya. Ini tadi itu kan pocongnya banyak banget kan Mas Mafak ya. Oh, mau ya. Ya, bismillah lah. Semoga nggak terjadi apa-apa ke kita. Ini Semen pokoknya harus nurut sama Gus Idris, jangan pulang gitu ya, jangan Iya. pulang karena Takut juga sih Kak. ya soalnya di luaran sana itu banyak yang mengincar, apalagi Tapi gendrunya tadi. apakah besok itu kalau pulang sudah benar-benar aman itu? Itu kita belum bisa memastikan keadaannya, takutnya si dukunnya bahkan sekarang itu udah memantau kita. Dan takutnya karena apa, anak buahnya itu kita sandra ya, pasti majikannya nggak terima, pasti dia melihat kok bisa anak buahku diambil gitu, pasti marah kayak gitu ya. Aduh, ini kasihan banget, udah cantik gitu ya mbak ya, eman sih. Kasihan sih, soalnya dia kan ingin kehidupannya, ingin mengangkat derajat orang tuanya lah. Ya, orang Intinya tuanya seperti itu, ingin kehidupannya itu layak gitu. orang tuanya udah cerai ya, Kenapa? udah cerai ya katanya tadi Iya, orang tuanya. ayahnya di luar negeri. Kayaknya di luar negeri. Iya. Udah cerai berarti, cerai atau cuman kerja? Ya katanya ayahku di luar negeri, nggak tahu. Iya, saya juga nggak tanya mendetail sih, soalnya takut dia tersinggung atau gimana. Cuma bilang ayah di luar negeri gitu aja. Terus raut wajahnya itu kayak sedih gitu, jadi ya udah nggak mau tanya. Ya mungkin juga apa ya, tertekan katanya, bisa dibilang tertekan karena support dari keluarga juga kurang. Ya sampean sebagai sahabatnya harus bisa mendukung lebih keras supaya apa, dia itu lebih semangat, bisa tekad untuk kesembuhannya itu lebih tinggi daripada sebelumnya, dan di situ insya Allah akan sembuh, akan bisa kembali jalan lagi tanpa menggunakan kursi roda. Ini sampean nggak bawa baju ini, baju ganti nggak bawa? Sama sekali enggak. Nggak, berarti nggak ada persiapan ya? Nggak ada. Ya, Tadi kan cuma mau ketemu Ustadz sama Agus saja. Kesini mau sharing kalau
bisa diobatin ya diobatin. Kalaupun itu memang penyakit medis dan nggak bisa atau lumpuh total ya sudah, pikiran saya tadi gitu. Cuma tadi kayak 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 ada yang narik hati sama pikiran, kayak pingin ke Gus Idris saja gitu. Kalau menurut saya sih itu bisa dibilang non medis, juga ada medisnya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya itu memang penyakit medis, kita bakal bilang medis gitu. Kalau memang non medis ya kita serahkan kepada ahlinya seperti Kang Fajar, Ustaz Farhan gitu, dan Gusnya juga. Kasihan. Ya semoga nanti ada perubahan ya. Sekian kita bakal menangani lebih lanjut si Mbak Rafaela. Semoga saja nggak terjadi apa-apa. Kita tunggu Mbak Rafaelanya. Mungkin kalau lagi istirahat, besok kalau misalnya nggak lagi santai-santai ya dia mau berkenan ya kita bantu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata saya yang kurang mengenakan hati para sahabat, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pihak